Baiklah, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran ya. Siapkan alat yang dibutuhkan dan simak penjelasan Bapak pada video berikut ini. Operasi hitung campuran. Siapa yang sudah baca apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari dua bilangan ya. Jadi operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari dua bilangan. Jadi bilangannya lebih dari dua ya. Melibatkan lebih dari dua bilangan. Ini perlu diingat. Itu definisi dari operasi hitung campuran. Nah, contoh-contohnya bisa kita lihat di papan. Misalnya 5 tambah 4 kali 3. Coba perhatikan ada berapa bilangan di situ? Ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3 bilangan dan tanda operasinya juga ada tanda tambah dan tanda kali. Jadi itu termasuk salah satu operasi hitung campuran. Contoh lainnya adalah misalnya 6 bagi 2 dikurang dalam kurung 3 ditambah 5 tutup kurung tambah 2. Nah, ini banyak bilangannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan dan tanda yang dipakai ada bagi, kurang, tambah ya. Nah, itu contoh-contoh dari operasi hitung campuran. Nah, untuk memahami operasi hitung campuran ada beberapa aturan yang perlu kita pelajari ya. Yang pertama, operasi hitung campuran bilangan cacah yang kita pelajari. Aturannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasi di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Ingat ya, yang pertama aturan yang harus kita pahami adalah operasi di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Nanti kalau ada soal yang ada di dalam kurungnya berarti harus diselesaikan operasi di dalam tanda kurung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkalian dan pembagian setara. Maka dikerjakan dari kiri ya. Perkalian dan pembagian itu setara, artinya sama. Jadi dikerjakannya mulai dari kiri. Ingat, kerjanya mulai dari kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu sebelum ingat ya, sebelum penjumlahan dan pengurangan. Nanti kalau ada soal ada kali, bagi, tambah, kurang yang dikerjakan perkalian dan pembagiannya dulu ya. Oke, pahami ya. Sekarang yang keempat yang perlu dipahami adalah penjumlahan dan pengurangan setara. Maka dikerjakan dari kiri. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu setara, maka dikerjakan dari kiri. Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya penjelasan dari aturan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Nah, ini contohnya, contoh operasi hitung campuran ya. 6 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4 dibagi 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 3. Banyak ya operasi hitungnya ya. Coba perhatikan. Ada tanda-tanda apa saja di situ. Operasinya ada operasi pengurangan, penjumlahan, pengurangan ya tuh. Penjumlahan, perkalian, pembagian dan penjumlahan dan operasi di dalam tanda kurung. Nah, tadi pahami dulu aturannya. Kalau ada operasi di dalam tanda kurung, dikerjakan yang dalam tanda kurung dulu ya. Dari operasi-operasi itu. Sekarang bilangan-bilangan tadi tetap ditulis. 6 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4 dibagi 2. Nah, tambah, tanda tambahnya jangan lupa ya. Tambah. Nah, sekarang operasi di dalam tanda kurungnya 4 dikali 3. Selesaikan dulu. Operasi dalam tanda kurungnya 4 kali 3, 12. Nah, ini pahami ya. Sampai sini jelas ya. Jadi operasi di dalam tanda kurung 6-nya tetap, 2-nya tetap,
5-nya tetap, kali 4-nya tetap, bagi 2-nya tetap, dan ditambah operasi di dalam tanda kurung ya 12. Jelas ya sampai sini ya. Jadi operasi di dalam tanda kurung diselesaikan lebih dahulu. Berikutnya kita selesaikan lagi, tanda sama dengannya sebaiknya lurus dari bawah ke atas ya. Perhatikan tanda berikutnya. Tanda operasi yang ada adalah ada tanda pengurangan, operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan lagi. Nah, coba perhatikan aturan ketiga, kalau ada operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan lebih dahulu sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kasih tanda boleh nih, operasi perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu ya. Nah sekarang karena kali dan bagi itu setara, dikerjakan dari kiri ya. Nah sekarang kita coba jawab. 6 dikurang 2-nya tetap ditulis dulu, 6 dikurang 2. Nah, ditambah. Nah, sekarang perhatikan. 5 dikali 4. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 20 ya. Nah, 20 bisa langsung dibagi 2 boleh. Bagi 2 berapa? Dibagi 2 hasilnya 10 ya. Jadi 5 kali 4 dibagi 2 hasilnya 10. Kita tulis 10. Jelas ya? Lalu ditambah dengan 12 ya di ujungnya. Nah, sekarang perhatikan lagi operasi hitung campurannya. Ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan penjumlahan. Karena penjumlahan dan pengurangan itu setara sesuai dengan aturan, diselesaikan dari kiri. Boleh sekaligus ya, kita coba sekaligus. 6 dikurang 2 berapa? 6 kurang 2? 6 kurang 2 4 kan? Nah 4 lalu ditambah 10. Berapa 4 ditambah 10? 14 ya. Lalu ditambah lagi 12. 14 ditambah 12 berapa? Nanti tambahkan menurun. Hasilnya adalah 26. Jadi pahami ya, operasi pengurangan dan penjumlahan itu setara, diselesaikan dari kiri. Kalau ketemu pengurangan ya kurang dulu, kalau ketemu penjumlahan ya jumlahkan dulu ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian masih bisa mengerti dengan baik. Nah sekarang kita mulai berlatih atau mengambil contoh yang lain yang sederhana saja supaya kalian lebih mengerti ya. Misalnya contoh yang pertama kita tulis 5 ditambah dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan, nah ingat lagi kalau ada tanda, perhatikan tandanya, ini tanda tambah, ini operasi dalam tanda kurung. Diselesaikan yang mana? Ya, yang diselesaikan adalah operasi di dalam tanda kurung. 5-nya tetap tulis, tanda tambahnya tetap tulis. Nah, selesaikan. 4 dikurang 2, 2. Begitu ya. Nah, sekarang 5 tambah 2, 7. Sederhana ya. Jadi, selesaikan dulu operasi di dalam tanda kurung. Sekarang kita ambil contoh lagi. Misalnya yang kedua, 2 ditambah 5 dikali 2 dikurang 3 ya. Nah, coba perhatikan tanda operasi apa saja yang ada di sana. Ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, kalian masih ingat tidak yang mana dikerjakan lebih dulu? Operasi perkalian ya. Sekarang 2-nya tetap tulis dulu, 2, tanda tambahnya juga tulis. Nah, selesaikan operasi perkalian dulu. 5 kali 2, 10 ya. Nah, dikurang 3-nya juga ditulis. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang perhatikan lagi tanda operasinya, tanda tambah dan kurang. Sesuai dengan aturan diselesaikan dari kiri. Sekaligus boleh. 2 tambah 10, 12 dikurang 3, 9. Jadi begitu ya. Tanda tambah dan kurang itu setara, diselesaikan dari
kiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga, 40 bagi 2 dikurang 3 kali 4. Perhatikan tanda-tandanya, ada tanda bagi, tanda kurang, tanda kali. Nah, sesuai dengan aturan, operasi yang dikerjakan adalah bagi dan kali, karena setara ya. Ingat, perkalian diselesaikan dulu dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jangan sampai salah ya, karena seringkali terjebak. Sekarang kita selesaikan ya. Nih, tanda kurangnya jangan dikerjakan dulu ya. Sekarang bagi dulu, 40 bagi 2 berapa? 20 kan? Nah, kalian udah tahu. Nah, sekarang tanda kurangnya tetap ditulis dikurang. Nah, sekarang 3 kali 4, 12 ya. Karena kali dan bagi itu setara. Nah, sekarang kita kurangkan. 20 dikurang 12 hasilnya 8 ya. Nah, sampai sini mengerti ya. Jadi perhatikan kalau ada tanda bagi, kali, kurang, tambah, yang diselesaikan adalah operasi perkalian dan pembagian dahulu ya, sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh terakhirnya adalah misal 25 ditambah 2 dikurang dalam kurung 8 dikurang 4 dikali 5 ya. Coba perhatikan, ada tanda tambah, kurang, terus operasi di dalam tanda kurung, dan ada operasi perkalian. Yang mana dulu dikerjain? Tentu operasi di dalam tanda kurung ya. Jadi bilangan yang lain tetap ditulis, 25-nya ditulis, terus tanda tambahnya tetap dulu, 2-nya juga tetap ditulis, tanda kurangnya juga tetap ditulis. Nah, selesaikan dulu, 8 dikurang 4, hasilnya berapa? 8 dikurang 4? 4 ya. Nah, tanda kalinya tetap ditulis, 5-nya juga tetap ditulis. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang perhatikan lagi tanda operasinya. Ada tanda tambah, tanda kurang, tanda kali. Yang mana dulu dikerjakan? Pasti yang perkalian ya. Jadi selesaikan dulu operasi perkalian. 25-nya tetap ditulis, tanda tambahnya tetap ditulis, 2-nya ditulis, dikurang 4 dikali 5 berapa? 20 ya. Nah, sampai sini jelas ya. Sekarang lihat lagi tandanya. Ada tambah, tanda kurang. Sesuai dengan aturan, tambah dan kurang itu setara, diselesaikan dari kiri. Kalau mau 2 dulu boleh. 25 tambah 2, 27 ya. Dikurang 20. Jadi hasilnya 7. Selesai. Jadi gitu ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kalian mengerti dengan baik. Memang harus berlatih ya, tanpa latihan kita tidak akan bisa paham dengan baik. Selamat belajar, semoga bermanfaat.